Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mana asrafal muslimin rahimahullah. Lanjutkan kembali kajian untuk kita hadis Riyadhus Shalihin. Kita mulai dari doa masih tentang adab makan dan minum. Pada berikut ini adalah baru kalau disyuruhi minum timbah, yakni bab makruhnya minum dari bibir teko, wanahmiha dan semacam teko. Wabayan annahu fawatu tansi, dan menjelaskan bahwa minum tersebut adalah makruh tansi, makruh yang mendekati haram, namun la karo tahrimin bukan haram, ayat untuk dihindari. Hadis berikutnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tibatil asqiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memecah bibir teko, wa yushrabu minha, kemudian minum darinya. Ya, hadisnya mirip. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah melarang ayyushraba min fi saqai abil qibah. Rasulullah melarang minum dari pinggir atau bibir teko. Yang baik bagaimana? Yang dituang di gelas kemudian diminum. Kan di dalam Al-Quran itu ada penghuni surga itu kalau minum itu pakai gelas. Wa katsirin ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Wa katsirin ma'in, dan gelas yang penuh dengan air. Itu cara minum penghuni surga, itu adalah pakai gelas. Kemudian hadis yang ketiga dari bab ini diriwayatkan dari Ummi Thabit Kamsha bin Thabit, saudari Hasan bin Thabit radhiyallahu anha, dia berkata, "Dakhala alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah berkunjung atau masuk ke dalam rumahku. Kemudian fasyariba min fi qirbatin mu'allaqatin qaman. Kemudian Rasulullah minum dari bibir kirbah. Kirbah itu kalau di dalam kitab-kitab dijelaskan kantong air yang terbuat dari kulit, itu namanya kirbah. Kalau sekarang ya nggak ada. Sekarang adanya teko plastik. Kalau cuma dulu ada wadah air yang terbuat dari kulit binatang. Nah, tergantung tuh. Kemudian Rasulullah SAW minum darinya qaiman, dalam keadaan berdiri. Faqumtu ila fiha faqatamtu. Kemudian aku bangkit, aku berdiri menuju ke kirbah tersebut, kantong air. Kemudian aku pecahkan kirbah tersebut, yakni agar Rasulullah bisa minum dengan mudah. Nah, dari hadis ini dijelaskan jawaz syurbi qaiman wa min fil iman alladzi la yuradhu mubasyaratan. Boleh minum dengan keadaan berdiri, boleh itu ya ada yang lebih baik. Kemarin ada bahasan boleh menikah orang Islam itu dengan ahlul kitab. Jadi redaksinya itu boleh. Anjurannya bagaimana? Anjurannya ya perintahnya menikah dengan orang yang beriman. Jadi jangan memahami kata boleh. Seandainya ada yang lebih baik, itu adalah yang kita utamakan. Dalam keadaan emergensi bagaimana? Boleh. Kemudian wa anna yang baik an dzalika litansi. Larangan yang sampai itu adalah status hukum makruh. Nah, dari sini kita
merenung hal yang sederhana, betapa kita umat Islam dan agama Islam itu aturannya sangat ilmiah. Itu kehidupan Rasulullah dipotret mulai dari lahir sampai meninggal. Tidak ada orang di dunia ini mulai lahir sampai meninggal dipotret seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah merenung itu. Ya Allah, minumnya Rasulullah seperti apa, pakai sendalnya seperti apa, dan itu dipotret semuanya. Tidak ada satupun manusia hidup yang biografinya, gerak-geriknya, perilakunya diriwayatkan oleh banyak orang. Berarti itu menunjukkan bahwa umat Islam itu aturannya gak kaleng-kaleng, benar-benar valid. Yang cerita siapa ini, hadisnya dari mana, itu semuanya bisa dilacak. Bahasa sekarang itu bahasa pojok kampungnya verifikasi. Semuanya itu bisa diverifikasi. Betapa bangganya kita punya agama Islam yang aturannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Aturannya itu betul-betul bisa dilacak, nggak ngarang. Ini benar-benar. Jadi petunjuknya kenapa? Karena di sini kalau minum langsung dikhawatirkan dalamnya itu isinya boleh jadi penyakit, boleh jadi kotoran yang nanti akan menimbulkan masalah. Itulah petunjuk-petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan ayat dari surah Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad. Ikutilah aku Nabi Muhammad. Yang diikuti mulai dari mana? Masalah akidah, ibadah, terus kebiasaan didasari dengan mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau makan ingat Rasulullah, mau masuk WC ingat Rasulullah, mau kaki kiri dan seterusnya. Itu adalah termasuk kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.